Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Novendi, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen dalam materi Pasar Uang dan Modal, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno, SE, MM. Kita masuk ke dalam materi. Pertama, saya ingin menjelaskan terkait pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Transaksi pinjam-meminjam uang, transaksi derivatif suku bunga, dan dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Kemudian yang kedua, pasar modal. Pasar modal mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana. Pasar modal memfasilitasi jual beli sekuritas yang umumnya berumur lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. Pasar modal mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien. Berikut adalah perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, mulai dari indikator pasar, jangka waktu. Untuk pasar uang, jangkanya pendek, sedangkan pasar modal jangkanya panjang. Kemudian yang kedua terkait dengan produk yang diperjualbelikan. Untuk pasar uang, sertifikat Bank Indonesia. Kemudian yang kedua adalah surat berharga pasar uang. Sedangkan pada pasar modal ada saham, obligasi, dan reksadana. Terkait hasil atau return, dalam pasar uang kita terima bunga, sedangkan pada pasar modal kita terima dividen atau capital gain. Dalam pelaksanaannya, pasar uang melalui Bank Indonesia, sedangkan untuk pasar modal melalui perusahaan efek atau bursa efek. Untuk perannya, untuk pasar uang adalah peranti operasional pasar terbuka, sedangkan untuk pasar modal adalah alternatif pendanaan, perusahaan dan alternatif investasi bagi pemilik modal. Fungsi pasar uang. Bank sentral sebagai piranti untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka. Sebagai penghitung dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Sebagai sumber biayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Memberikan informasi mengenai kondisi moneter, referensi, dan tingkah laku peserta pasar uang. Manfaat pasar uang. Terpenuhi kebutuhan dana jangka pendek bagi perusahaan atau lembaga keuangan dan pemerintah adalah overnight sampai tempo 1 tahun. Bagi pihak yang surplus dananya, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana yang ideal atau dana yang tidak terpakai. Bagi bank, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya agar saldo giro pada bank sentral tidak negatif akibat kegiatan clearing atau kondisi di mana para nasabah mengambil dalam jumlah uang yang lebih banyak. Adapun peserta pasar uang, yang pertama adalah bank, lembaga pemerintahan, perusahaan asuransi, yayasan, lembaga keuangan lainnya seperti koperasi atau pegadaian, perusahaan-perusahaan besar, individu, bahkan broker. Itu adalah contoh mekanisme transaksi di pasar uang, di mana Bank X mengalami kalah clearing sehingga minjamkan kepada Bank Y di pasar uang antar bank. Dengan demikian, Bank Indonesia akan mengkredit akun Bank Y di Bank Indonesia dan mendebit akun Bank X di Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank X memiliki cadangan giro yang cukup di Bank Indonesia, namun bank tersebut berhutang kepada Bank Y. Berikut adalah instrumen pasar uang. Yang pertama adalah call money.
sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, sertifikat deposito, banker acceptance, repurchasement agreement atau repo. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah call money. Call money adalah penempatan atau peminjaman dalam jangka waktu pendek dalam hitungan hari antar bank. Lebih jelasnya, call money adalah instrumen bank dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan dana jangka pendek yang bersifat sementara. Bagi bank yang menempatkan, pinjaman singkat merupakan aktiva bank. Sedangkan bagi bank yang menerima penempatan atau pinjaman singkat merupakan kewajiban atau utang atau pasifa. Pinjaman singkat dibukukan dalam rekening antar bank. Yang kedua adalah sertifikat Bank Indonesia, atau kita sering mendengarnya dengan SBI, adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Masanya 1-3 bulan dengan sistem diskonto atau dengan menggunakan bunga. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengontrol stabilitas nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Kemudian, surat berharga pasar uang (SBPU) adalah surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. SBPU sama halnya dengan SBI, merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka mengekspansi moneter oleh Bank Indonesia dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU. Dan yang keempat adalah sertifikat deposito. Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam satuan jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Ciri pokok yang membedakannya dengan deposito berjangka terletak dari sifat yang dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh temponya melalui lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dan yang kelima adalah banker acceptance, suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit kepada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Eksportir sangat tergantung pada pembiayaan akseptasi oleh bank domestik atau suatu bank asing. Dengan demikian, accept adalah instrumen keuangan yang dirancang untuk mengalihkan risiko perdagangan internasional kepada pihak ketiga yang akan mengambil risiko tersebut karena ia memiliki keahlian dalam menilai risiko kredit dan menyebarkan risiko tersebut dalam berbagai pinjaman. Kemudian kita lanjut kepada poin yang keenam, repurchasement agreement atau repo. Transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjualan akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Berikut adalah risiko yang muncul dalam pasar uang. Yang pertama, risiko pasar, risiko investasi, risiko gagal bayar, risiko inflasi, risiko valuta asing, dan risiko politik. Indikator pasar uang. Suku bunga pasar uang antar bank dalam satuan rupiah, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lainnya dalam hal pinjam-meminjam dana dalam bentuk rupiah. Volume transaksi pasar uang antar bank dalam satuan rupiah, jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam-meminjam dalam bentuk rupiah. Yang ketiga,
suku bunga pasar uang antar bank dalam satuan dolar Amerika, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dan dalam bentuk US dollar. Kemudian yang keempat, volume transaksi pasar uang antar bank. Jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US dollar. JIBOR atau Jakarta Interbank Offer. Suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antar bank. Yang keenam adalah suku bunga deposit rupiah. Jumlahnya adalah persen per tahun. Tingkat bunga yang diberikan pada deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk rupiah. Yang ketujuh, suku bunga deposito dalam uang dolar Amerika. Tingkat bunga yang diberikan pada deposan yang mendepositokan uang dalam bentuk dolar Amerika. Nilai tukar rupiah atau kurs, harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Yang sembilan, suku bunga kredit. Tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada kreditor. 10 adalah inflasi, kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus sewaktu-waktu tertentu. Yang 11 adalah indeks harga konsumen. Angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Nomor 12 adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI, instrumen investasi jangka pendek yang bebas risiko. Kita masuk ke dalam materi pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat yang menghubungkan pihak yang memiliki dana lebih dengan yang membutuhkan dana. Ia memfasilitasi perdagangan sekuritas jangka panjang, seperti saham dan obligasi, dan berkontribusi pada alokasi dana yang efisien. Bursa Efek merupakan wujud fisik dari pasar modal. Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Pasar perdana. Pasar perdana terjadi ketika perusahaan emiten menjual sekuritasnya untuk pertama kali kepada investor umum. Sebelum perjualan, perusahaan menerbitkan prospektus yang berisi informasi detail tentang kondisi dan prospek perusahaan. Prospektus ini membantu calon investor memahami perusahaan dan menarik minat mereka untuk membeli sekuritas yang diterbitkan. Yang kedua adalah initial public offering atau kita sering mengenal dengan IPO. Perusahaan menjual sekuritas untuk pertama kali disebut dengan IPO atau penawaran umum perdana. Setelah sekuritas dijual di pasar perdana, mereka dapat diperdagangkan oleh investor di pasar sekunder. Transaksi di pasar sekunder tidak memberikan tambahan dana bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas, karena transaksi hanya berlangsung antar investor bukan dengan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat perdagangan sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas dijual di pasar perdana. Perdagangan di pasar sekunder dapat dilakukan dalam dua jenis. Yang pertama adalah pasar lelang atau auction market yang melibatkan proses pelelangan pada lokasi fisik. Kemudian yang kedua adalah pasar negosiasi, negotiated market, terdiri dari jaringan dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa. Membeli dan menjual sekuritas kepada investor, pasar ini juga dikenal sebagai over the counter market OTC atau bursa paralel di Indonesia. Yang keempat adalah instrumen pasar modal. Sekuritas atau surat berharga adalah aset finansial yang
menyatakan klaim keuangan. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, efek mencakup berbagai instrumen seperti surat pengakuan hutang, saham, obligasi, dan derivatif lainnya. Sekuritas diperdagangkan di pasar finansial yang terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Pasar uang merupakan pasar untuk sekuritas jangka pendek yang dikeluarkan oleh bank, perusahaan, dan pemerintah. Sedangkan pasar modal adalah pasar untuk sekuritas jangka panjang, baik berupa utang maupun ekuitas serta produk turunannya. Yang kelima adalah saham biasa. Saham biasa atau common stock menunjukkan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Misalnya jika seorang investor memiliki 1 juta lembar saham dari total 100 juta lembar, artinya ia memiliki 1% perusahaan. Sebagai pemilik pemegang saham bisa memiliki hak suara proporsional dalam keputusan penting perusahaan, termasuk dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dividen. Pemegang saham bisa memiliki hak klaim atas penghasilan dan aset perusahaan. Jika perusahaan menghasilkan laba, sebagaimana atau seluruhnya dapat dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Umumnya dividen dibayarkan dalam bentuk tunai, cash dividend. Namun jumlah dan pembagiannya tidak dijamin dan dapat bervariasi setiap tahun, bahkan tidak dibagi sama sekali. Dividen saham atau stok dividen adalah pembagian dalam bentuk saham baru yang meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. Sementara itu, saham bonus atau bonus share adalah saham baru yang diberikan kepada pemegang saham dari kapitalis agio saham dan berbeda dengan dividen saham yang berasal dari laba perusahaan. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga hal ini bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.